Washington News and Talk. Pak Arif, selamat sore Pak Arif. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, ini capaian yang luar biasa ya. Capaian luar biasa, kita bahkan surplus 10 juta ton, betul ya Pak Arif ya, berasnya ya? Betul sekali Mas Diryo. Ya, Pak Arif, bagaimana kita bisa mencapai angka seperti itu Pak Arif? Dan ini sejarah ya sebetulnya ya. Ya, pertama-tama kita semua tentunya mengapresiasi kinerja dari Menteri Pertanian beserta jajaran, kemudian juga tentunya Pak Presiden Jokowi, karena beliau itu kan beberapa tahun terakhir memang fokus salah satunya di infrastruktur untuk pertanian, untuk mendukung produktivitas gitu ya di Indonesia. Kemudian nggak lupa ucapan terima kasih dari Bapak Presiden kepada seluruh petani Indonesia, karena bagaimanapun petani kita luar biasa. Dalam 3 tahun terakhir kita juga memang tidak import beras gitu ya. Yang diimport memang ada, tapi beras-beras khusus untuk hotel, restoran gitu ya. Tapi yang lainnya untuk beras konsumsi kita kurang lebih 29,5 juta ton 1 tahun. Selama 3 tahun terakhir kita bisa penuhi, sehingga dikategorikan sufficient begitu. Iya, jadi ini buah dari masifnya pembangunan yang terus dilakukan ya, khususnya di sektor pertanian ya Pak Arif ya? Iya, jadi memang ini kan pembangunan yang berkelanjutan ya. Jadi dulu mulai dari Pak Amran, kemudian berikutnya Pak Menteri Syahrul Yassin Limpo diteruskan. Ini sangat baik, artinya keterlibatan dari Kementerian Teknis, kemudian juga seluruh stakeholder pangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Aris ya, Rektor IPB gitu ya, bagaimana kolaborasi sinergi dari kementerian, lembaga, asosiasi dan seluruh pihak. Artinya ini capaian untuk bangsa Indonesia. Iya, Pak Arif, beberapa tahun sebelumnya ya, bahwa masyarakat atau sebagian kelompok masyarakat meragukan bahwa kita akan mampu berswasembada pangan, Pak Arif, khususnya beras ya. Tetapi nyatanya kita cukup berhasil dalam 3 tahun terakhir ini, bahkan tidak pernah impor, yang biasanya kita selalu penuhi dari kebutuhan impor, Pak Arif ya. Nah, ke depan karena Presiden sering mewanti-wanti, sering mengingatkan krisis pangan, maka apa yang akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional Pak Arif sebagai mitra Kementerian Pertanian dan lain sebagainya untuk memastikan stok pangan pangan kita cukup aman? Pak Presiden dalam rapat pimpinan, kemudian sidang paripurna terakhir juga kita selalu diundang beliau seminggu sekali untuk memastikan bahwa pangan kita ini baik. Jadi beliau itu concern di 3 hal. Yang pertama adalah krisis pangan, kedua krisis energi, yang ketiga adalah krisis keuangan. Sehingga khusus untuk krisis pangan, kita memang diminta lebih fokus, lebih mendetailkan seperti apa pangan kita ke depan. Sebagai contoh, dalam rapat terakhir, misalnya Bapak Presiden meminta kita semua, khususnya Bapak Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Badan Pangan, untuk berkolaborasi, termasuk BRIN. Ini kita misalnya untuk Waingapu, Pak Presiden meminta Menteri Pertanian untuk mulai menanam sorghum. Sorghum sebagai pengganti atau substitusi daripada pangan impor. Kemudian diminta juga Menteri BUMN gitu ya sebagai off-taker. Yang lainnya lagi misalnya Kementerian Pertanian diminta supaya terintegrasi di situ, punya 1.000 ekor ternak, misalnya ruminansia, sapi begitu ya, untuk pakan hijauannya diambil dari sorghum. Kemudian diminta juga untuk melibatkan private dalam hal ini sebagai off-taker. Jadi maksudnya Pak Presiden ini sangat baik. Kenapa? Karena kita harusnya dapat challenge dan kesempatan untuk produksi dalam negeri sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan produk kita sendiri. Jadi ekonominya itu kita pindahkan ke Indonesia begitu. Jangan ada di luar negeri produksinya. Betul. Pak Arif, sebetulnya program ini sangat bagus. Hanya problemnya bagaimana masyarakat bisa, ini kan supaya berkesinambungan ya Pak Arif ya. Bisa turun ke bawah, masyarakat bisa menikmati program itu. Artinya masyarakat juga bisa melaksanakan program-program tersebut Pak Arif. Salah satu kunci yang beliau sampaikan, kemudian Pak Wapres juga terus menyampaikan bahwa kuncinya salah satunya ada di off-taker. Jadi
Apabila kita memproduksi sesuatu, itu memang harusnya sudah ada standby buyer. Ya. Apapun yang diproduksi, itu memang harus sudah siap siapa yang akan membeli dengan harga yang baik. Sehingga jangan sampai kejadian pada saat sudah produksi, kemudian nanti terbengkalai karena tidak ada yang beli. Nah, ini kan end to end, jadi kita harus siapkan mulai dari lahannya, TPCL-nya, calon petani, calon lahannya, kemudian berikutnya bagaimana benih atau bibitnya, pemupukannya, penyuluhnya, sampai nanti pas setelah panen, pasca panennya akan seperti apa, off-takernya siapa. Artinya ini harus disambungkan gitu kan. Salah satu kenapa Badan Pangan Nasional itu dibentuk ya untuk membuat ekosistem pangan ini gitu ya. Misalnya sebagai contoh logistik gitu ya. Untuk pendistribusian itu Badan Pangan juga sama Bulog dan ID Food sebagai BUMN pangan sudah mulai mana daerah sentra produksi, ya ini kan keberhasilannya Kementerian Pertanian gitu ya bersama masyarakat, kemudian sudah punya produksi yang baik. Setelah itu mana yang defisit gitu ya. Jadi ada yang surplus, ada yang defisit. Sehingga distribusi logistik menjadi sangat penting. Karena Indonesia ini negara kepulauan berbeda dengan negara kontinen. Kemudian kita juga kebetulan cuaca itu tidak sama gitu ya. Jadi makanya tadi siang setelah dengan Pak Presiden saya juga ketemu dengan Kepala BMKG bersama Rektor IPB gitu ya. Kita diskusi malah nanti akan sangat baik. Jadi kita sudah bisa memprediksikan dengan satelit tentunya ke depan itu hujan, tidak hujan, panen, tidak panen, daerah mana, sehingga projection ini akan lebih akurat. Oke. Baik. Pak Arief, sebelum kita lanjut, kita buka line telepon Pak Arief. Kita beri kesempatan pendengar ya untuk menyampaikan pertanyaan atau menanggapi capaian Indonesia yang sekarang sudah diakui dunia ya dengan dengan swasembada pangannya, khususnya di bidang beras. Kami buka line telepon 0215869000 SMS WhatsApp di 0811806543. Saya bacakan beberapa pertanyaan melalui WhatsApp Pak Arief. Ada Pak Indra di Jakarta. Ya, ini capaian, ini prestasi dan harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Ketika negara-negara lain krisis pangan, Indonesia akhirnya bisa berswasembada pangan. Kemudian yang lain, masalah klasik ini harus diantisipasi Pak Arief. Di antaranya adalah soal pupuk yang mahal atau langka pada saat masa tanam. Kemudian harga serapannya rendah pada saat panen. Nah ini yang masalah klasik harus dicarikan solusinya. Pak Arief, silakan Pak Arief. Iya, yang pertama mengenai pupuk mahal dan langka. Ini bukan hanya Indonesia, jadi seluruh dunia memang kita hari ini pupuk itu salah satu yang harus menjadi concern kita semua. Sehingga misalnya kemarin di rapat pimpinan juga bersama Pak Presiden menyampaikan contohnya pupuk Iskandar Muda di Aceh itu diaktifasi kembali. Ya, kemudian sampai diidentifikasi perlunya apa? Oh, perlunya gas. Gasnya cepat segera dicarikan, begitu ya, misalnya. Kemudian jenis pupuk disederhanakan, ya, dibuat menjadi 3 jenis saja, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana BUMN pangan saat ini bekerja membuat closed loop, misalnya untuk jagung, kemudian padi, gitu ya. Closed loop tuh maksudnya begini, BUMN yang di bidang pupuk, PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company, diminta untuk mencari CPCL. Kemudian setelah itu soil test. Setelah soil test diperlukan pupuk apa saja, berapa banyak. Karena setiap lahan ini kan berbeda kebutuhan pupuknya. Jadi tanah ini perlunya pupuk apa saja. Kalau untuk tebu kurangnya apa, gitu ya. Kalau untuk jagung di sini perlunya apa. Kalau tanahnya asam, maka harus diberi apa, begitu kan? Misalnya dolomit. Nah, jadi ini juga menjadi concern kita semua, ya. Kemudian berikutnya lagi mengenai harga rendah saat panen. Presiden itu memerintahkan langsung Menteri BUMN, Badan Pangan, ya, untuk menyerap hasil pertanian. Artinya begini,
em, fungsi Bulog harus dikembalikan lagi seperti sebelum 98. Kenapa? Karena ini sangat penting. Dulu ya, Bulog itu menyerap hasil panen cukup banyak. Sehingga kapasitas sebenarnya Bulog itu bisa sampai 3,5 juta sampai 4 juta ton gudangnya se-Indonesia. Lebih dari 1.500 gudang. Kemudian gudangnya BUMN pangan lainnya, ID Food, itu kurang lebih 1.200 gudang. Ya. Artinya untuk distribusi pangan ini akan sangat baik. Tidak ada infrastruktur yang sebaik Bulog miliki ya, gudang segitu banyak. Kemudian kalau kita lihat, pemerintah juga sudah mengalokasikan sekitar 2,1 triliun untuk pengembangan di Bulog. Gudang, kemudian CDC, corn dryer center, kemudian kalau kita lihat ada lagi di beberapa tempat RMU atau MRMP ya, untuk rice milling unit gitu ya. Sehingga harusnya ini memang bisa diserap. Nah, yang menjadi challenge kita berikutnya adalah setelah kita serap, itu outletnya itu di mana? Jadi kalau orang makan itu kan mesti keluar gitu ya. Nah, kalau Bulog udah serap, kemudian dijualnya kemana? Kalau dulu itu memang ada TNI, Polri, ASN itu mendapatkan beras dari Bulog, begitu ya. Nah ini kemarin saya juga sampaikan kepada Pak Presiden, kemudian beberapa menteri terkait, seandainya ini bisa diaktifasi kembali, tentunya dengan beras dengan kualitas yang baik, begitu ya. Bukan beras yang kualitasnya jelek, kita jamin sehingga Bulog nanti ke depan ya sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan untuk menyerap itu juga bisa mengeluarkan stoknya. Kemudian nanti sentra-sentra produksi ya itu juga diaktifkan. Dan kalau turnovernya baik, kemudian hilirisasinya juga dikembalikan lagi, misalnya untuk pengentasan kemiskinan, stunting, gizi buruk. Ini kan kita masih ada nih sekitar 1.400 kecamatan rawan miskin gitu ya. Itu harusnya sudah langsung kita buatkan close loops-nya. Kita buatkan langsung salurannya. Sehingga ini harapan orang banyak ya di Indonesia ini, kita punya optimisme dengan kondisi hari ini sehingga masyarakat itu juga merasa terlindungi gitu ya. Terutama pengaman sosial. Ya, baik. Pak Arief, kita sapa penduduk kita. Baik. Kita sapa pendengar dulu Pak Arief, nanti kita lanjut. Ada Pak Pardi di Karawaci. Pak Pardi, silakan Pak Pardi. Halo, selamat sore, Bung Wiryo. Sore Pak Pardi. Sore Pak Arief. Kita sebagai bangsa Indonesia, ya berterima kasih kepada pemerintah, kepada negara, kepada Pak Jokowi dan tim ya, pemerintah ya. Cuma begini Pak Arief, memang jujur saya akui, saya kan keluar masuk, saya tinggal di Tangerang. Memang harga beras ini memang stabil ya. Saya keluar masuk pasar, salah satu pedagang kecil juga, memang stabil. Cuma saya sendiri juga orang dari kampung, saya dari Sukoharjo, saya tahu. Jadi untuk kalau kita perhatikan begini Pak Arief, untuk luas tanah pertanian ini kan banyak yang invasi ya, dikonversi menjadi perindustrian, menjadi perumahan yang luar biasa. Kemudian kira-kira apa yang menjadi penyebab produksi itu meningkat? Saya tidak mau ini hanya kamuflase, karena saat ini adalah kemarau basah. Memang setahun ini memang berita yang saya lihat memang tidak ada terdengar hama tikus, hama wereng dan sebagainya, sundep dan sebagainya yang mengakibatkan puso untuk tahun ini, karena mungkin kemarau basah itu terjadi dari seluruh Indonesia ya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur sekarang masih ada hujan kiriman. Nah, dan juga saat ini di pasar di Tangerang itu sekarang banyak orang menjajakan dari gembili, umbi-umbian itu semakin banyak macamnya, dan masyarakat juga, saya termasuk salah satu selang-seling itu mengkonsumsi itu. Dan itu memang harus dimasyarakatkan, dibumikan gitu Pak Arief. Ya kembali ke itu, ke padi. Ya, kira-kira bagaimana bisa surplus begitu Bung Arief? Apakah memang ada penambahan yang luar biasa di luar Jawa, luas pertaniannya atau bagaimana? Begitu Bung Wiryo, makasih Mas. Terima kasih Pak Pardi. Baik, kemudian kita tampung dulu Pak Arief ya. Selanjutnya ada Pak Slamet Muksan di Tangerang. Pak Slamet silakan. Ya, sore Mas Wiryo. Sore Pak Slamet. Sore Pak Arief.
Selamat sore, Bang. Selamat. Ya, Pak Arief menginginkan Bulog seperti tahun 98. Sebetulnya itu keinginan bersama. Tapi jangan salah, Pak Arief. Kalau kita kembali ke 98, berarti kita semua mengakui reformasi ini gagal. Ya, tata kelola pangan dianggap tidak berhasil. Ya, kita kasih waktu lagi karena memang penugasan Bulog ini sampai hari ini nggak kelihatan. Kelihatannya nggak kelihatan kan gitu. Jadi kondisinya memang seperti itu. Kalau Pak Arief mengatakan Menteri Marwan terus kemudian Syahrul Limpo itu sejak Anton Aprianto pertanian itu memang bagus. Ya kan, pertanian itu kan kita nih khawatir di mana? Kita walaupun ya pertanian itu digusur banyaknya properti di seluruh Indonesia. Kita digusur banyaknya pabrik di Indonesia. Alih fungsi lahan ya. Iya, tapi lahannya masih melimpah ruah. Kita nih nggak ada gitu. Kalau dikatakan tadi beras stabil, beras tuh sekarang murah. Ya, saya ini usaha kecil, bikin lontong, itu cari beras yang 7.500. Ada nggak? Nggak ada kan? Ya, kita beli yang 7.500 beras. Ya, beras 9.000 itu udah pulen. Udah jadi nggak usah kita membohongi bahwa kita, kalau beras tuh murah, beras tuh berlimpah. Ya nggak? Kita cari yang untuk bikin apa gitu udah pilihan ya. Udah banyak pilihan. Jadi yang jelas kita nih, kalau kita kan nggak pernah ngelihat juga kan, mahasiswa Indonesia itu ada 100-an. Itu dikirim ke Israel loh. Ya. Untuk belajar pertanian ya. Untuk belajar pertanian. Nah itu sampai kesejeli itu memandangnya. Tapi bukan negara, karena kan negara nggak ada hubungan diplomatik. Nah, jadi melalui swasta. Oke, jadi poinnya apa nih Pak Slamet? Nah poinnya kita nih optimis aja tentang ini. Oke. Cuma masalah apa itu, mafia, masalah segala macam itu Ya. mafia pupuk segala macam, ya itu harus diberantas bersama. Harusnya nggak bisa seperti kita parsial gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet Muksan di Tangerang. Langsung ditanggapi Pak Arief sebelum saya bacakan komentar melalui WhatsApp Pak Arief. Iya, ini luar biasa, Mas Wiryo. Jadi pendengar itu semuanya memang dapat mengamati, dapat melihat, dapat merasakan apa yang terjadi hari ini, ya. Seperti yang disampaikan Pak Pardi dari Karawaci dan Pak Slamet dari Tangerang. Untuk Pak Pardi, jadi beras itu memang hari ini stabil, ya, Pak Slamet. Makanya tadi Pak Presiden mendapatkan penghargaan setelah 3 tahun berturut ini kita sufficient, artinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya memang harus diakui menteri-menteri kita juga menteri-menteri yang hebat, Pak Anton, Pak Bungaran Saragi. Hari ini kita itu memang diakui oleh IRI yang pusatnya ada di Manila, oleh Jang Bailey, bahwa memang mendapat apresiasi gitu ya. Jadi cocok sebenarnya dengan Pak Slamet tadi. Kemudian luas tanah pertanian yang dikonversi, iya betul, kita juga harusnya bisa juga menghimbau ya, karena kan saat ini memang ada otonomi daerah, kita memang menghimbau pemerintah daerah juga bisa melihat, karena kan sayang kalau ada beberapa lokasi yang sudah punya saluran irigasi, dari irigasi sampai irigasi tersier tentunya ya, dari waduk itu juga kalau dialih fungsi lahan itu kan sayang sia-sia. Kemudian juga tadi Pak Presiden menyampaikan waduk ini sudah dibangun ada 29. Kemudian akan selesai dalam tahun ini 61 waduk yang gede-gede ya. Kemudian embung itu ada lebih dari 4.000-5.000 embung yang dibangun. Menteri PUPR juga di sini Pak Basuki juga punya peran yang cukup penting karena untuk membangun infrastruktur, begitu ya, termasuk jalan-jalan desa yang ada. Kemudian apakah ada ekstensifikasi? Ada. Jadi Indonesia wilayah timur itu juga dibangun. Jadi perintahnya seperti di daerah Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Utara, ini sebagai backup nanti untuk IKN. Kemudian kalau kita lihat ada di Papua juga, ya di Papua itu juga disiapkan memang untuk wilayah timur. Kemudian kalau kita lihat kembali ke produk yang lain, misalnya jagung, NTB itu jagung itu surplus gitu ya.
Indonesia ini saat ini juga surplus jagung sebenarnya. Hanya memang perlu diperhatikan pasca panen dan logistik untuk distribusi ke seluruh Indonesia. Kemudian Pak Slamet, apakah kita akan kembali ke 98? Oh, berarti reformasi tidak berhasil. Bukan itu angle-nya. Jadi angle-nya adalah mana yang pada waktu itu baik. Itu kan waktu itu kan ada perjanjian kita dengan IMF kan gitu ya, untuk membuka diri kepada perdagangan internasional. Nah, hari ini kita kan sudah selesai dengan IMF. Kita harus kembali gitu ya. Kembali kita rumuskan end to end ya. Kalau kita mau harga petani stabil dan harga di konsumen juga baik, berarti kita kan memang harus membuat jalur itu kembali. Begitu ya. Caranya bermacam-macam. Bisa juga captive marketnya adalah pemerintah, program-program pemerintah di hilir gitu ya. Kemudian tata kelola yang tidak berhasil, saya rasa kita bukan seperti itu angle-nya. Hari ini justru kita mau sampaikan bahwa yuk kita hand in hand bersama-sama seluruh pihak. Negara di dunia ini semua sekarang lagi kesulitan. Jadi fokus kita adalah mempersiapkan kembali tahun 2023. Jadi jangan lengah dapat penghargaan dari IRI ya, dari Direktorat dari Dirjen IRI ya, Jang Bailey. Kita harusnya sekarang lebih memompa kita untuk menyiapkan tahun 2023. Jangan sampai nanti kita terlena. Jadi Pak Presiden itu selalu menyampaikan coba jangan terlena, terus detailkan, terus siapkan begitu ya. Jadi ini kerja kita sama-sama dan mohon support dari seluruh pihak. Kalau hari ini di Tangerang harga baik, alhamdulillah, karena di Jakarta itu sendiri stok pangannya, stok berasnya di pasar induk Cipinang itu 36.000 ton hari ini, gitu ya. Jadi posisinya sangat baik. Nah, tetapi produktivitas itu dari petani itu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ini selalu saya sampaikan di beberapa kesempatan. Kalau petaninya itu merasa nanem, kemudian bisa untung, padinya atau jagungnya atau hasil pertanian yang dibeli dengan harga baik, maka produktivitas itu akan secara otomatis naik. Karena petani akan nandur lagi. Ya. Sehingga pemerintah, terutama kami di Badan Pangan Nasional ini sekarang diminta baik-baik benar-benar untuk menyiapkan BUMN Bulog ya sebagai off-taker. Nah, tapi untuk antisipasi dalam perencanaan, kami kan memerlukan beberapa perubahan ya. Perubahan sistem, perubahan peraturan-peraturan, karena peraturan-peraturan yang ada perlu diharmonisasi. Dan ini diminta oleh Pak Presiden segera. Jadi misalnya ada 27 peraturan Presiden yang harus diharmonisasi saat dulu belum ada Badan Pangan Nasional. Dulu ada yang di Kementerian Pertanian, ada yang di Kementerian Perdagangan, ada yang di Kementerian BUMN. Nah, itu ada di Perpres 66. Nah, seperti yang pernah kita diskusikan Mas Wiryo beberapa waktu lalu. Betul. Sehingga hari ini sudah mulai terlihat nih bahwa urusan distribusi, urusan penentuan cadangan pangan pemerintah, urusan harga pokok pembelian, urusan rapraksi itu adalah urusan Badan Pangan Nasional. Kemudian Pak Mentan produksi, begitu ya. Menteri BUMN mendorong dengan BUMN-nya untuk produksi sebagai off-taker juga, gitu ya. Kemudian Menteri Perdagangan ya, teman-teman di sini juga akan melihat sama-sama semua, ya. Jadi kementerian-kementerian ini termasuk Menko Perekonomian itu setiap minggu saya ini didudukkan oleh Pak Presiden untuk itu. Jadi sampai tadi Pak Mentan juga menyampaikan bahwa nanti di Bali Pak Presiden itu akan diminta sharing kepada kepala negara lain bagaimana bisa membuat kita itu sufficient untuk bahan pokok. Ini luar biasa. Menurut kita bangga lah ya. Punya penghargaan hari ini. Oke. Begitu Mas Wiryo. Saya sampaikan tanggapan dari Ibu Ati, pertanyaan. Saya tertarik dengan Pak Sorghum, Pak Arif ya. Dengan sorghum ya, beli bibitnya di mana Pak? Nah, keluarga kita memiliki tanah di Puncak dan Batu Raden. Nah, apakah cocok untuk dataran tinggi? Kemudian 1 hektar itu kira-kira bisa menghasilkan berapa ton? Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, pemerintah ini harus memikirkan dan mencari jalan keluar agar para petani ini bisa regenerasinya bisa baik gitu ya. Karena sekarang anak-anak muda ini enggan untuk bercocok tanam begitu ya. Jadi
Ini akan jadi problem ke depannya. Bagaimana cara pemerintah agar milenial juga tidak segan untuk bertani, gitu. Kemudian pertanyaan Pak Alfarizi, apa sebenarnya tugas Badan Ketahanan Pangan Nasional, Pak Arief? Bagaimana pemerintah mengantisipasi kemungkinan mahalnya mie instan? Ini pertanyaan kedua, karena akibat kelangkaan gandum. Ya, solusinya bagaimana ke depannya dari kelangkaan gandum itu sendiri? Ya, ini pertanyaan melalui WhatsApp. Silakan Pak Arief. Ya, untuk sorghum. Jadi sorghum ini memang saat ini belum banyak ya, belum banyak. Tetapi itu mulai dari batang, daun, itu memang bisa dimanfaatkan semua, gitu. Termasuk pakan ternak untuk hijauannya, gitu ya. Kemudian apakah ini cocok di dataran tinggi? Kalau kemarin yang Presiden sampaikan bisa ditanam di Waingapu, bisa ditanam di NTT, kemarin di lahan di Sukamandi itu juga bisa ditanam dan hasilnya juga baik, gitu ya. Kemudian mengenai pemerintah regenerasi petani untuk petani milenial, saya rasa sudah banyak hari ini petani milenial. Malah mereka ini harusnya ke depan, ini harusnya keperpihakan terhadap teknologi. Jadi kombinasinya adalah dengan teknologi. Untuk intensifikasi itu memang dengan teknologi. Nah, cuma kita juga harus bijak. Ya, pada saat masuknya teknologi, itu biasanya padat karyanya akan mulai berkurang. Sehingga ini mana yang perlu padat karya, mana yang memerlukan teknologi. Sebagai contoh begini, misalnya untuk lahan beberapa di Kalimantan, saat ini diperlukan memang petani-petani di sana, begitu ya. Tapi kalau untuk lahan yang sudah firm, sudah baik, flat, datar, misalnya kita udah bisa tuh memupuk menggunakan drone, gitu ya. Kemudian menggunakan planter untuk tanam, ya. Ini bisa dikerjakan juga seperti di luar negeri. Jadi produktivitasnya tinggi. Nah, sehingga ini harus hati-hati. Mana yang padat karya, mana yang menggunakan teknologi. Sehingga kalau kita lihat nanti petani-petani milenial ini sudah mulai masuk, malah sekarang mereka pakai apps, gitu ya. Kemudian kemarin saya juga ketemuan beberapa petani milenial, mereka juga sudah mulai menggunakan satelit. Sebagai contoh misalnya temannya tebu, gitu ya, koordinatnya sudah ditentukan. Kemudian nanti setiap berapa bulan mereka bisa lihat kalau batangnya warnanya hijau maka akan apa, kalau batangnya warna kuning maka akan kurang pupuk apa, kalau batangnya warna apa, oh berarti kekurangan air. Ini menggunakan AI, ya, artificial intelligence, ini juga sangat baik ke depan. Kemudian mengenai Badan Pangan Nasional tugasnya apa, begitu ya. Di bahasan-bahasan sebelumnya dengan Mas Wiryo dan teman-teman di Elsinta juga kita udah sampaikan. Dan di Badan Pangan Nasional itu sebenarnya ada 3 kedeputian. Yang pertama itu adalah mengenai ketersediaan dan stabilisasi. Nah, ini yang paling sering nih. Ketersediaan, neracanya, ya, stabilisasi, harga naik di harga naik di konsumen, harga jatuh di petani, begitu kan. Nah, untuk membuat seimbang ini kan perlu ada orkestrasi, gitu ya. Kemudian deputi yang kedua, itu ada namanya kerawanan pangan dan gizi, Mas Wiryo. Pendengar semua. Jadi, ada kerawanan pangan dan gizi. Yang ketiga, itu ada satu deputi namanya penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Nah, ini kemarin, sekitar 3 minggu lalu, kita itu juga sudah launch juga. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. B2SA itu apa? B2SA itu beragam, bergizi seimbang, ya, dan aman. Ya, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Nah, kenapa seperti ini? Tadi seperti disampaikan bapak-bapak tadi, seperti banyak sekali sekarang sudah ada ubi cilembu, udah ada singkong, dan lain-lain. Itu memang diversifikasi pangan. Itu keanekaragaman konsumsi itu di situ. Jadi, misalnya begini, isi piringku. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lewat dari bandara, itu ada beberapa billboard, gitu ya. Badan Pangan Nasional sudah campaign juga di situ.
bahwa satu piring itu isinya yang sepertiga itu adalah bahan pokok. Ya. Sepertiga berikutnya seperenam berikutnya lauk pauk. Sepertiga berikutnya itu adalah buah, ya, buah-buahan, serat. Sepertiga berikutnya itu sayur mayur. Nah, ini semua ya memang harus ada kampanyenya dan ini harus masif kita jalankan di 514 kabupaten kota. Jadi informasinya tuh harus selalu konsisten, diulang-ulang. Seperti zaman dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Yeah. Kalau perlu masuk kurikulum, bahan pokok itu apa saja, nggak mesti beras. Jadi bisa kita buat nih di billboard, kenyang tidak harus nasi, gitu ya. Bahan pokok itu nggak hanya nasi, gitu ya. Bisa jagung, bisa sagu, bisa beberapa bahan pokok lainnya. Tapi yang jelas semangatnya adalah kalau boleh nih ya, kita kurangi konsumsi pangan impor. Jadi pangan nasional, kearifan lokal itu Ya. jadi nggak usah memaksakan beberapa daerah dengan pangan-pangan yang bahan bakunya itu dari impor. Sebaiknya bahan-bahan dari lokal. Jadi diversifikasi pangan ini harus terus digiatkan kembali dong Pak Arief? Iya, itu perintah Presiden juga ke kita semua. Begitu. Jadi makan ubi itu ya karbohidrat gitu. Ya. Kenyang tidak harus nasi gitu. Betul. Dan kalau lihat pola pangan harapan, kita sudah pelajari. Jadi kita itu nilainya 87% dari target 91% ya tahun 2021. Itu artinya apa? Belum seimbangnya makanan dari orang Indonesia. Jadi dari survei ini dilihat makanan kita itu lebih banyak makan biji-bijian ya. Kemudian kita itu kekurangan makan serat, ya, berarti buah dan sayur. Kemudian yang satu lagi kekurangan memakan protein hewani. Nah, kalau dengan demikian artinya apa? Berarti protein hewani yang saat ini tersedia dan banyak adalah ikan salah satunya. Sehingga Badan Pangan Nasional kemarin mengajukan untuk penambahan produk yang ada di Perpres 66 2021, salah satunya adalah ikan, gitu ya. Ikan itu white meat, jadi proteinnya tinggi. Anak-anak kalau mengkonsumsi ikan itu mengandung taurin, bisa cerdas, begitu ya. Jadi ini diperlukan. Oke. Nah, kampanye-kampanye ini harus masif sampai ke seluruh Indonesia. Tadi seperti disampaikan, 514 kabupaten kota, 37 provinsi hari ini. Karena dari 34 sudah menjadi 37. Demikian Mas Irga. Baik. Pak Arief, bagaimana respon Presiden tentang usulan Pak Arief tadi agar Bulog dikembalikan fungsinya seperti semula, Pak Arief? Beliau menyambut baik, kemudian dengan Pak Setkap diminta untuk segera dikoordinasikan, ya. Karena apapun kita ini harus kerja luar biasa, kondisinya hari ini tidak biasa-biasa, sehingga perlu terobosan-terobosan, ya. Kalaupun harus merubah perpres dan lain-lain, beliau sampaikan bahwa ayo ini waktunya gitu ya. Nggak usah ragu-ragu. Yang penting goals-nya jelas, kemudian terukur, dan kita bisa eksekusi bersama-sama. Demikian, Baik. Mas Iryo. Baik. Terakhir, Pak Arief dari Pak Alvan di Bogor, apakah dengan capaian surplus pangan ini ada jaminan harga pokok kita, harga bahan pangan pokok kita tetap terjangkau oleh rakyat? Sebab jangan sampai nih kita berstatus surplus pangan dan mendapat penghargaan entah dari IRI atau dari negara manapun, tetapi masih dijumpai rakyat yang tidak tercukupi kebutuhan pokok pangannya. Ini PR kita bersama nih, dari Pak Alvan di Bogor. Pak Arief. Iya, jadi harga pangan ini harus diakui bahwa harga pangan ini naik kan. Kemarin sudah angkanya 11%, ya. Ada beberapa yang sudah sampai 16% harga pangan naik. Memang ini tidak bisa dihindari karena beberapa variabel cost-nya itu memang naik ya. Misalnya pestisida naik, ya kan, kemudian bibit naik, begitu. Kemudian pupuk. Ya. Apabila variabel-variabel ini naik, maka harga pokok produksi juga naik. Ini juga harus dijelaskan kepada masyarakat banyak. Karena kalau nanti tidak dinaikkan harga pembeliannya, petaninya besok nggak mau nanam lagi. Yeah. Nah, makanya urut-urutannya adalah nomor satu adalah ketersediaan. Jadi apabila ketersediaannya sudah ada, kita masih oke.
Dibandingkan sama beberapa negara, ketersediaannya udah nggak ada, begitu ya. Tapi idealnya, pangannya tersedia, ya, kualitasnya baik, kemudian harganya juga baik. Nah, ini yang ideal. Sehingga perlu bagi kami di Badan Pangan Nasional sesuai dengan Perpres, itu kita harus hitung HPP, harga pokok produksi. Kalau kita urut ya, misalnya jagung. Jagung itu HPP-nya berapa? Misalnya HPP-nya 1.900, ya, harga pokok produksinya, ya, per kilo. Kemudian setelah itu dibeli, ya, dengan harga berapa? Oleh peternak. Peternak beli misalnya 4.200. Kemudian nanti dijual lagi berapa? Ya, sehingga nanti dijual lagi kepada peternak layer misalnya, ayam petelur. Dari ayam petelur itu harga berapa? Sehingga nanti ujungnya harga di konsumen itu berapa? Nah, ini Badan Pangan Nasional sudah 3-4 minggu terakhir membahas ini semua dengan seluruh kementerian, lembaga, asosiasi, petani, peternak, ya. Sehingga nanti kita bisa lihat, ya, ini harusnya bisa kita kerjakan. Kalau slogannya atau saya biasa sampaikan itu petani peternak sejahtera, pedagangnya untung, masyarakatnya tersenyum, gitu Mas Wiryo kurang lebih. Nah, ini kombinasi ini memang perlu art dan memang perlu kebesaran hati kita semua. Jadi nggak bisa tuh satu bagian yang untungnya tinggi, satu bagian lain tidak bisa. Karena nanti ujung-ujungnya kalau harganya tinggi di masyarakat juga, inflasinya tinggi, pembangunan yang di atas 5% ini nanti growth ini, ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini nggak ada artinya. Kalau inflasinya itu melebihi dari pertumbuhan ekonomi. Baik. Gitu. Baik. Demikian, Mas. Baik. Pak Arief, mudah-mudahan surplus pangan ini berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan petani kita, Pak Arief, ya. Amin, amin. Doa kita bersama untuk petani. Dan sekali lagi, ini penghargaan yang luar biasa kepada petani Indonesia. Terus maju petani Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Arief. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore pendengar dan Mas Wiryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyadi.